Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18, Ibu Baroro Berlian Novantika SPD. Yang saya hormati pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Diana Sulistiawati, sarjana Eskom, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru kelas 1 SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan hidayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baik, untuk acara kali ini, yakni kita akan membahas tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun sebelumnya saya akan membacakan susunan kegiatan untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka pada acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana Sulistiawati Eskom selaku pengajar praktik di sekolah kita ini. Kemudian saya hormati ini CGP Angkatan 11 yang mewakili SD Muhammadiyah 18, yaitu Ustadz Sholahul Umam SPDGR, dan juga teman-teman guru kelas 1, divisi kelas 1 yang sudah hadir di siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kegiatan diskusi yang diadakan, yang harus dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dari calon guru penggerak yang dalam hal ini adalah Ustadz Sholahul Umam. Mudah-mudahan kegiatan ini harapannya bisa membawa perubahan di sekolah kita. Sebagai duta khususnya kepada Ustadz Umam, ada perubahan-perubahan nanti setelah panjenengan mendapatkan ilmu dari guru penggerak yang didampingi oleh Ibu Diana selaku pengajar praktik. Kami titip anak kami saat ini sehingga Ibu Diana untuk betul-betul dibimbing sehingga bisa melakukan satu perubahan yang positif di sekolah kita, baik dalam pembelajaran maupun khususnya dalam pembentukan karakter, tidak hanya pada siswa tapi juga pada tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Itu harapannya, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar dan dimudahkan sehingga sampai nanti di kegiatan akhir juga bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya juga baik. Untuk teman-teman tim teaching juga mohon support kepada Ustadz Umam supaya beliau juga lebih semangat dan bisa melaksanakan tugasnya, baik tugas dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari pada anak-anak dan juga pada kegiatan di calon guru penggerak. Dan khususnya di hari ini di kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di diskusi kali ini mudah-mudahan bisa betul-betul menghasilkan nanti diskusi yang bermutu yang membawa arah perubahan sekolah ke arah yang lebih baik. Dan itu yang bisa saya sampaikan di sambutan diskusi kali ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18. Berikutnya sambutan dari pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Diana Sulistiawati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya sudah diundang ya. Memang ini kewajiban dan haknya Pak Umam untuk mengerjakan tugas LK ini ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk di modul 1.3 tentang visi guru penggerak itu syaratnya adalah melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah, dengan 5 guru dan dengan 5 siswa yang nantinya akan diambil videonya dan diedit lalu dikirim ke direktorat Ibu. Jadi tidak hanya Pak Umam saja. Setelah ini saya pun juga akan melaporkan hasilnya Pak Umam ke direktorat. Semoga saja bisa diadopsi ke Ibu dan diadaptasi sehingga bisa dipakai untuk kemajuan sekolah. Sama seperti saya kemarin memimpin diskusi di SMP 45, beliaunya ke Ibu Kepala, Mas tolong ditambahi sekolah kita kan sudah ada ya, ditambahi. Oh iya ya, jadi seperti itu dan sudah di launching langsung seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu syarat dari tugas. Ini baru sekali ya Pak Umam, nanti akan diskusi dengan kepala dengan guru itu mungkin ada 3 atau sampai 4 kali seperti itu. Mungkin sudah saya cukupkan sekian deh Bapak Ibu. Kita langsung aja karena jadwalnya juga padat. Monggo Pak Umam silakan. Baik, terima kasih Bu Diana atas sambutan yang diberikan. Baik, rekan-rekan semuanya, kita akan diskusi tentang visi dan prakarya perubahan sekolah di SD Muhammadiyah 18. Ya langsung saja untuk yang pertama, tujuan capaian pembelajaran apa tentang visi dan perubahan prakarya perubahan di sekolah SD Muhammadiyah 18. Tujuannya yakni melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid dan peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendukung visi sekolah. Nah ini tujuan diskusi kali ini. Untuk yang berikutnya, yakni penyusunan visi dengan berlandaskan filosofi diajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Jadi untuk menentukan atau menyusun visi kita harus berlandaskan dengan filosofi diajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Nah, filosofi diajar Dewantara ini yakni guru menghamba pada murid. Di sini menghamba artinya bukan seperti kita kepada Tuhan kita, namun di sini sebagai guru harus bisa menuntun dan membimbing murid sesuai dengan kodratnya. Jadi memahami karakter anak. Jadi kita itu harus senang membuat anak ini nyaman, senang di kelas, seperti itu. Terus yang berikutnya yakni harus ada profil pelajar Pancasilanya. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga gotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Baik. Untuk sebelum kita membahas tentang visi sekolah, di sini ada kalimat rumpaan cita-cita untuk murid. Jadi minta bantuannya ya, Ustazah. Jadi menuliskan jawaban dari 6 kalimat rumpaan cita-cita. Mungkin bisa dalam waktu 5 menit ya. Nanti bisa ditempelkan di setiap contohnya nanti nomor 1 jawabannya apa. 1 lembar 1 jawaban nanti bisa ditempelkan sesuai dengan pertanyaannya. Oke, mohon bantuannya.
Satu lembar untuk satu jawaban. Oke, monggo bisa dituliskan. Untuk pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah, bisa dituliskan jawaban yang pertama. Sampun? Sampun. Baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, tidak apa-apa, ini ditulis saja sesuai dengan apa yang sudah diinginkan setiap dengan. Sampun? Ini lumayan panjang ini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siapa atau mengutamakan apa? Monggo bisa diisi. Oke. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo bisa bahwa pembelajaran itu sangat penting, atau bagaimana, monggo bisa disesuaikan dengan jawaban jenengan. Nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk 1-2 kata atau 3 kata boleh, yang penting mewakili. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa jika sampun bisa ditempel sesuai dengan jawabannya masing-masing. Oke, monggo. Baik, terima kasih. Berikutnya, sampun bisa ditempel. Nomor berapa? Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 6, kita dan warga sekolah paham bahwa warga sekolah ini bisa murid, bisa orang tua, bisa guru, monggo, bisa karyawan, semuanya yang ada di sekolah itu terlibat kepada warga sekolah. Terima kasih, saudara. Displaynya, balik juga. Oh enggak. Oh iya. Iya sama. Itu kan di sini aja nggak apa-apa. Iya. Oke, monggo, saudara. Dari panjang ya. Iya, boleh. Tidak ada apa-apa dibaca. Sudah? Dia tidak apa-apa, Bu. Ya, ditempel aja nanti. Baca. Iya. Baik, terima kasih untuk Ustazah semuanya yang sudah berkenan menjawab kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Untuk kita bahas, untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Ini ada jawaban dari Ustazah ya. Ada yang pertama, berakhlakul karimah, Masya Allah luar biasa, cerdas dan menyenangkan.
Berikutnya ada cerdas, rajin, dan berakhlakul karimah, berprestasi, unggul, santun, berprestasi. Masya Allah, semua jawabannya luar biasa. Berikutnya pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak didik kita yang membuahkan hasil yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Ada anak-anak solihah yang perlu dibimbing dan diarahkan. Insan yang selalu ingin tahu, ingin belajar, ingin eksplorasi potensi yang dimiliki. Masya Allah, sudah luar biasa jawaban Ustazah ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter peserta didik dan semua warga sekolah, mengutamakan siswa, mengutamakan hak-hak belajar siswa, ilmu akademik, agama, dan kebahagiaan. Terima kasih. Untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjadi sukses pendidikan dan akhlak yang mulia, pembelajaran itu sangat penting. Sudah bagus semuanya, sesuai dengan keinginan anak-anaknya seperti apa. Jadi yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk kerjasama mengembangkan kualitas KBM. Apalagi ini, yang terakhir, melakukan yang terbaik. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sama-sama punya visi dan misi yang sama. Sekolah adalah tempat untuk belajar yang menyenangkan. Masya Allah, luar biasa, Jadi kalimat rupang cita-cita untuk murid ini semuanya intinya satu, yaitu ingin membahagiakan murid di sini. Jadi apa yang disampaikan atau filosofi Ki Hajar Dewantara sudah melekat pada diri Ustazah di SD Muhammadiyah 18. Berikutnya yakni kita membahas tentang visi SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Nah, berikut adalah visi SD Muhammadiyah 18 Surabaya, yakni menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi Islami unggul, santun, dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa, berstandar nasional dan berwawasan internasional. Nah, dari visi yang sudah ada, mari kita tinjau kembali. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Apakah visi sekolah sudah berpihak? Sudah. Sesuai dengan apa yang dijawab jenengan semuanya, sesuai dengan visi sekolah. Jadi semuanya apa yang sudah divisikan oleh sekolah sudah sesuai dengan pembelajaran atau yang berpihak kepada murid. Yang kedua, adakah yang harus disesuaikan atau ditambahkan di visi sekolah kita? Menurut jenengan bagaimana, Ustazah? Sudah mewakili semuanya, karena semuanya itu sudah ada satu. Tadi kan ada namanya visi yaitu unggul, santun, dan berprestasi. Unggul, santun, dan berprestasi ini juga masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yakni ada yang pertama, yakni beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu juga masuk ke santunnya. Dan untuk yang berwawasan global itu juga masuk ke yang tadi berwawasan internasional, itu juga sama, sudah masuk semua. Dan untuk membuat peserta didik yang berpihak pada peserta didik itu tadi juga sudah masuk pada visi sekolah. Nah ini tadi, jadi iman dan takwa ini juga masuk ke profil belajar Pancasila. Dan di sini visinya juga berpihak pada murid. Baik, kita lanjutkan, yakni prakarsa perubahan. Dari visi yang sudah yang sudah dibuat oleh sekolah kita SD Muhammadiyah 18, di sini ada prakarsa perubahan, yakni meningkatkan prakarsa perubahan ini yang sesuai pandangan saya. Monggo nanti kita bisa diskusikan, barangkali ada Pak ini kurangnya seperti ini, mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama, yakni meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Di sini kenapa saya ambil kreativitas? Karena kita kan
Yang pertama yakni berpihak pada murid. Jadi kita harus mengutamakan kreativitas anak, membangun kreativitas anak sebaik mungkin. Jadi anak ini potensinya digali sebaik mungkin. Terus motivasi belajar ini, belajar di dalam kelas harus menyenangkan. Jadi kita harus selalu memberikan motivasi belajar murid ini. Jadi nantinya akan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Di sekolah kita ada kelebihan, yakni kita punya smart TV ya, yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai macam materi ataupun media di YouTube. Kalau kita ingin secara langsung ke tempatnya kan nggak mungkin kejauhan, jadi kita langsung bisa lihat di YouTube, kita cari di YouTube mengenalkan ke anak-anak itu. Jadi kita saya melalui pemanfaatan teknologi. Monggo barangkali ada tambahan dari Ustazah, kalau ada tambahan bisa disampaikan. Oke. Oke. Tanya jawab. Oke. Oke, baik. Ini demikian untuk diskusi ini. Barangkali ada yang bisa di-sharingkan. Oh Pak, saya kurang sependapat dengan prakasa perubahan yang jenengan sampaikan, bisa disampaikan. Monggo, saudara bisa Sebenarnya kalau prakasa berubah dan jenengan itu sudah memadai yang ada di sekolah kita. Cuma yang lebih diaktifkan lagi memang di sekolah kita untuk kreativitas anak-anak didik itu masih kurang. Jadi jenengan kan selaku guru penggerak nanti mungkin bisa sama-sama belajar bagaimana sih macam-macam atau contoh-contoh kreativitas untuk pembelajaran di kelas, terutama di kelas 1 ini. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih atas masukan yang diberikan Ustazah Rita. Monggo Ustazah. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan dari yang sudah disampaikan Ustazah Rita. Kalau untuk pemanfaatan teknologi kita memang sudah memadai gitu saja. Mungkin dari SDM-nya sendiri yang perlu diberikan istilahnya pelatihan yang lebih lebih bervariasi untuk bisa mengembangkan bahan ajar khususnya yang memang nantinya bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Mungkin itu kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak atas masukannya Saudara Ci. Memang kita sebagai guru juga tidak harus meningkatkan kreativitas anak saja, kreativitas gurunya juga harus ditingkatkan supaya supaya kita bisa menyalurkan apa yang kita miliki kepada anak, supaya nanti pembelajaran bisa menyenangkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Monggo, Saudara. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.